Ketemu lagi dengan channel Sri Wisnu bersama saya Sri Wisnu. Saat ini kita berada di kota Yogyakarta nih ya guys ya. Dan ini khusus saat ini kita berada di fitting room atau tempat berkostum bagi para penari sendera tari Ramayana di Candi Prambanan Yogyakarta. Dan saat ini saya sudah istirahat sebentar. Tadi adegan pertama, kedua, ketiga sudah keluar. Saat ini adegan Taman Argo Soko. Saat ini saya bisa istirahat sebentar, rakitang 15-20 menit. Oke, sambil kita istirahat kita akan coba mengulik tentang kisah cerita Ramayana. Di dalam cerita Ramayana itu ada sebuah adegan. Nah, adegan itu, ini sebentar ini ini Pak. Siapa? Pak Asmanipun sinten Pak? Pak Darto. Pak Darto. GS Darto. Wah, ini cakil pang-pangan. Cakil tua, pensiun. Salah nih. Monggo, nggih, siap. Monggo. Di sing kena tangan. Oke, kita kembali ke cerita Ramayana ya. Di pementasan sendera tari Ramayana itu biasanya, biasanya itu yang terlihat di pementasan itu ya hanya cerita tentang perjalanan Ramawijaya ya. Biasanya dari cerita Mantili, Sayembara Sinta, Dandaka, Sugriwa Subali dan sebagainya. Nah, ada sebuah cerita yang lumayan menarik ini. Nah, ini pada adegan Brubuh Ngalengka itu Kumbakarna. Nah, itu Kumbakarna itu Mas Yestri itu sok jadi Kumbakarna karena badannya besar. Jadi asumsinya raksasa besar itu badannya besar. Nah, seperti itu. Kumbakarna ini ya. Nah, ini Mas Yestri Pilianto. Nah, Kumbakarna itu kalau di dalam cerita Ramayana itu dia dipanah 4 kali. Nah, bahkan di dalam pedalangan pun almarhum Pak almarhum Pak Mantap Sudarsono itu juga diceritakan bahwa Kumbakarna itu dipanah 4 kali. Dipanah tangannya putus 1, dipanah tangannya lagi putus lagi, kemudian dipanah kedua kakinya putus semua, dan yang terakhir dipanah lehernya, kepalanya, akhirnya dia mati. Nah, dia membutuhkan 5 panah untuk membuat dia bisa gugur. Nah, pertanyaannya itu kan mengapa? Nah, ini tidak banyak orang yang tahu. Nah, ini cerita ini adalah salah satu referensi yang saya ikuti ya. Salah satu referensinya. Nah, ini cerita jauh sebelum Ramayana, bahkan cerita sebelum lahirnya Rahwana. Nah, saat itu Resi Wisrawa. Nah, Resi Wisrawa itu adalah ayahnya Prabu Donorojo Donopati. Nah, dia mewakili putranya untuk swayamvara atau pemilihan suami untuk putri kerajaan. Nah, delalai pada saat itu Raja Alengka itu mengadakan sayembara putri. Nah, delalai pas saat itu putri Alengka yaitu Dewi Sukesi itu mau menikahi siapapun yang bisa medarke atau memberikan pelajaran tentang ilmu kedewaan, yaitu Sastro Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu. Nah, pada saat itu di kerajaan Alengka, nah itu ada rajanya namanya kalau tidak salah Prabu Sumali. Prabu Sumali ya. Kemudian dia punya patih. Nah, dalam kerajaan itu kan punya patih. Nah, patihnya itu namanya Jambu Mangli. Nah, patih Jambu Mangli itu kuat, sakti mandraguna dan sebagainya. Dia bentuknya raksasa besar. Bentuknya kalau di pewayangan itu sak buto sekipu. Nah, buto pogokan itu sekipu seperti itu. Bentuknya seperti itu. Dan di situ Jambu Mangli sebagai patih kerajaan Alengka pada saat itu, dia itu sebenarnya itu mengagumi kecantikan dari Dewi Sukesi. Jadi siapapun raja atau orang yang ingin mengikuti sayembara Dewi Sukesi tadi selalu ditantang perang oleh patih Jambu Mangli. Nah, siapapun sebelum mengikuti swayamvara itu harus menghadapi
dari jambu mangli. Nah, karepe itu kalau suatu saat itu orang-orang kalah semua, akhirnya kan terus Dewi Sukesi terus tidak punya calon suami, akhirnya kan bisa untuk dia sendiri, karepe kayak gitu. Jadi siapapun yang datang selalu dikalahkan oleh patih jambu mangli. Nah, delalai pada saat itu Resi Wisrawa datang. Resi Wisrawa datang ingin mengikuti sayembara Dewi Sukesi itu, kemudian ditantang perang oleh jambu mangli. Perang tanding dan sebagainya. Kemudian karena bingung ya mau mengalahkan jambu mangli, kok tidak bisa-bisa. Nah, karena saking saktinya, akhirnya Resi Wisrawa mengeluarkan senjatanya, pusakanya, yaitu panah. Nah, kemudian jambu mangli dipanah, tangannya putus satu, tangannya lagi putus, kemudian kaki kedua-duanya putus, kemudian mau menghabisi si jambu mangli terakhir yang leher itu ya. Kemudian jambu mangli ipat-ipat atau bersumpah atau mengeluarkan kutukan. Karena jambu mangli itu termasuk orang yang sakti, kadang-kadang ya. Biasanya orang yang sakti itu kan gentur tapane biasanya. Nah, itu biasanya omongannya itu mandi. Mandi atau ini katanya loh ini, jangan pernah menyiksa orang menindas orang. Nah, doa orang yang tertindas, nah gitu loh, doa orang yang tertindas itu biasanya terkabulkan oleh Tuhan. Nah, itu bahasanya. Delalai pada saat itu kan jambu mangli sudah putus kedua tangannya, sudah putus kedua kakinya. Kemudian dia mengutuk Resi Wisrawa. Resi Wisrawa, kamu itu sebagai seorang resi, tapi kamu kan juga kesatria. Kamu kok berperang kok dengan cara seperti ini, itu hina. Hina kenapa? Nah, seorang satria nek bunuh ya bunuh sekalian. Bukan kok dipreteli tangan nih, dipreteli sikile seperti itu. Itu bukan cara berperang seorang satria. Itu yang ngomong jambu mangli. Kemudian jambu mangli mengutuk bahwa suatu hari tedak turunmu atau keturunanmu pasti akan matinya seperti saya, dipreteli kedua tangannya dan kedua kakinya. Nah, jadi setelah Resi Wisrawa itu memiliki bukan seorang anak tapi 4 orang anak, salah satunya yaitu namanya Kumbakarna, raksasa besar. Nah, ini ya raksasa besar ini, seperti ini bentuknya. Butoraton, ratu tapi gede. Nah, itu matinya oleh Lesmana itu dipanah kedua tangannya, dipanah kedua kakinya. Jadi sumpah dari jambu mangli yang menyatakan bahwa salah satu putra anaknya dari Resi Wisrawa akan mengalami hal yang sama, ketidakadilan yang sama. Itu akhirnya terbayarkan dengan kematian Kumbakarna. Nah, dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa sebenarnya kadang-kadang ya dalam struktur keluarga, family tree itu kadang itu apa yang dilakukan orang tua kita atau simbah-simbah kita ternyata itu bisa anak cucunya yang bisa menanggung karma ternyata. Jadi pelajaran dari ini itu tadi. Jadi mungkin dosa dari nenek moyang kita itu jatuhnya ke generasi kita atau anak-anak kita, dan juga bisa juga kebaikan yang dilakukan oleh nenek moyang kita atau siapapun yang ada di atas kita itu berimbas baik kepada anak turunnya. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya ya ini dalam perkawinan Jawa. Nah, ini perkawinan Jawa. Perkawinan Jawa itu ini kita rodok melenceng sidik. Dalam perkawinan Jawa itu ada yang namanya tradisi pesing. Pesing. Nah, tradisi pesing itu yaitu memberikan hadiah dan juga meminta doa restu kepada keluarga calon pengantin wanita yang paling tua. Nah, jadi dari pihak pengantin wanita yang paling tua itu misalnya iso Mbah Canggah, Mbah Sopo dan sebagainya itu yang masih paling tua,
itu disowani oleh calon pengantin, terutama calon pengantin laki-laki. Kemudian memberikan pesing. Nah, memberikan pesing yaitu hadiah. Hadiah itu bisa apa saja. Dimana di situ kemudian kedua calon pengantin itu meminta doa restu dari simbah yang paling tua dari pihak wanita. Nah itu kepercayaan Jawa menyatakan bahwa tradisi pesing itu dimaksudkan loh ini ya, jika ada hal-hal buruk yang terjadi pada masa lampau, nenek moyang dan sebagainya, itu putuslah sampai simbahnya itu, sehingga efek negatif tidak akan jatuh kepada keturunannya calon pengantin kelak. Nah, itu kalau hubungannya dengan apa yang ditanam akan dipanen. Nah, apa yang ditanam oleh orang tua bisa dipanen oleh anaknya, seperti itu. Nah, dalam tradisi Jawa yang pesing itu tadi, itu salah satu fungsinya nih, secara kepercayaan itu memotong dari hal negatif yang dilakukan oleh nenek moyang, sehingga tidak akan turun ke anak cucunya si pengantin tersebut. Oke, demikian tadi sedikit mengenai cerita Ramayana tentang kematian gugurnya Jambu Mangli dan juga gugurnya Kumbakarna, yang ternyata gugurnya Kumbakarna itu hasil dari karma yang dilakukan oleh ayahnya, yaitu Resi Wisrawa. Dan kemudian agak melenceng sedikit masuk ke tradisi pesing adat pengantin Jawa. Oke, demikian teman-teman ya. Jika bermanfaat bisa komen, share, dan subscribe bagi yang lainnya. Oke. Jika teman-teman berkunjung ke kota Yogyakarta ini, saya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan, jangan lupa untuk menyaksikan pementasan Sendratari Ramayana di Candi Prambanan.